Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah pemikiran Islam di Nusantara, dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat jejak-jejak pemikiran dan ajaran Syiah di Nusantara. Kita lihat dulu apa yang disebut dengan Syiah dan spesifikasinya, sehingga ketika kita nanti akan melihat jejak-jejak pemikirannya jangan sampai salah sasaran atau salah mengidentifikasi dan akhirnya mengatakan bahwa Syiah nggak ada atau Syiah ada gitu. Jadi lihat parameternya dulu apa yang disebut dengan ajaran Syiah yang merupakan hal-hal yang fundamental dari ajaran ini. Syiah meyakini imamah. Ini hal yang sangat penting. Yang membedakan Sunni dengan Syiah adalah bahwa Syiah itu meyakini imamah, yaitu sebuah konsep yang menyatakan bahwa imamah atau kepemimpinan atas umat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Jadi ada kepemimpinan dulu, bahwa kepemimpinan itu merupakan sesuatu yang diamanahkan gitu, sesuatu yang merupakan penunjukan dari Allah, dan itu ada di tangan Imam Ali dan anak keturunannya yang disebut dengan Ahlul Bait Nabi. Dan kepemimpinan itu merupakan hasil penunjukan dari Allah melalui Rasulullah dalam bentuk nas, tidak diserahkan begitu saja kepada umat Islam. Dan bagi Syiah, Ali adalah sosok legenda dengan segala macam kekeramatannya. Nah, tapi di sini kita tidak akan membahas benar atau salahnya, tidak akan berbicara mengenai secara teologis apakah ajaran Syiah ini benar atau salah. Kita terima saja bahwa ini adalah sebuah fakta, bahwa ada satu aliran di dalam Islam, madhab dalam Islam bernama Syiah dengan spesifikasi seperti ini. Dan juga hal yang lain yang merupakan hal yang khas dari ajaran adalah terkait dengan Asyura. Yaitu pertama, Asyura itu adalah inspirasi bagi perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Itu yang diyakini oleh orang-orang Syiah ya. Ada Asyura dan di sananya ada dianggap sebagai inspirasi bagi perjuangan menegakkan keadilan. Dan kemudian juga Asyura itu diperingati dalam rangka memperbesar solidaritas terhadap kaum yang tertindas. Yang ketiga, Asyura adalah inspirasi untuk memupuk sejumlah karakter mulia pada jiwa manusia. Karakter kesabaran, kemuliaan, harga diri, kesatriaan, keikhlasan, kebebasan, kesetiaan, pengorbanan, dan cinta. Asyura juga adalah keberkahan. Banyak nilai keberkahan yang muncul dari peringatan Asyura. Misalnya kaum Syiah percaya bahwa makanan yang dihidangkan dalam majelis peringatan Asyura bisa menyembuhkan penyakit. Orang yang menghadiri peringatan Asyura akan mendapatkan kemudahan memperoleh rezeki dan lain sebagainya. Untuk itu pada peringatan Asyura, para pengikut Syiah dianjurkan untuk membuatkan makanan dengan niat memperingati Asyura. Dan juga ada tangisan dalam Asyura. Peristiwa Asyura itu diyakini sebagai momen penebusan dosa. Orang Syiah percaya bahwa air mata orang yang menangisi kematian Imam Husain akan memadamkan api neraka. Orang yang menangisi kisah duka Asyura akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Agar bisa menangis, kemudian orang-orang Syiah mengembangkan beberapa tradisi meratap yang muncul dalam bentuk pembacaan kembali peristiwa Asyura atau pembacaan syair-syair duka, hingga ritual menepuk-nepuk atau memukul-mukul dada. Nah, kita lihat sejarahnya. Sejarawan terkenal bernama Profesor Ali Hashmi menyatakan bahwa pada tahun 845 Masehi itu telah berdiri kerajaan Perlak di Aceh yang bercorak Syiah. Menurutnya sejak tahun 800 atau tahun 173 Hijriah, pelabuhan Perlak sudah disinggahi kafilah dagang dari Arab, Persia, dan India yang menganut Islam Syiah. Rombongan inilah yang menyebarkan ajaran Islam Syiah di kawasan itu hingga mendirikan sebuah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Para pendatang itu berdasarkan catatan dari Profesor Ali Hashmi dipimpin oleh Ali bin Muhammad bin Ja'far As-Sadiq, dan itu artinya adalah sepupu dari Imam Ali Ar-Ridha, imam ke-8 dalam ajaran Syiah Imamiyah. Mereka, rombongan itu mengungsi sampai jauh ke Nusantara karena dikejar-kejar oleh pemerintahan Abdullah Al-Ma'mun. Dalam sejarah Syiah, Abdullah Ma'mun adalah orang yang meracuni Imam Ridha. Nah, Ali bin Muhammad itu lalu menikahi putri Raja Perlak dan melahirkan seorang anak bernama Sayyid Abdul Aziz.
beliaulah kemudian, jadi Perlak itu sudah ada sebelumnya ya, sudah ada sebuah kerajaan bernama Perlak yang bukan Islam tentunya. Nah, ketika didatangi oleh para pengungsi yang berasal dari Timur Tengah itu, maka sepupu dari Imam Ridho itu berdasarkan catatan sejarah yang dikemukakan oleh Profesor Ali Hashmi itu menikahi putri Raja Perlak, dan lahirlah seorang anak bernama Sayyid Abdul Aziz. Nah, Sayyid Abdul Aziz inilah yang artinya merupakan cucu dari Raja Perlak, itu memproklamirkan kerajaan Islam Perlak, dan disebutkan itu berdiri pada tanggal 1 Muharram tahun 225 Hijriah atau 840 Masehi. Dan Sayyid Abdul Aziz ini bergelar Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, dan ini ada makamnya ya. Kalau kita pergi ke daerah Perlak akan ada, kita jumpai makam dari raja pertama Perlak itu. Pada masa Sultan Alaiddin Maulana Ali Mughayyad Shah tahun 915 sampai 918 terjadi pemberontakan kaum Sunni yang berhasil mendudukan Sultan Makhdun Alaiddin Malik Abdul Qadir Shah Johan sebagai sultan yang beraliran Sunni. Nah, konflik ini diakhiri dengan perdamaian. Perlak dibagi dua, Perlak pesisir dikuasai golongan Syiah dan Perlak pedalaman dipimpin oleh Sunni. Kerajaan Perlak pesisir runtuh diserang oleh kerajaan Sriwijaya, sedangkan kerajaan Perlak pedalaman masih bisa bertahan sampai beberapa tahun berikutnya. Nah, dalam sejumlah sajaknya ini kita melihat bahwa Hamzah Pansuri yang pernah kita bahas sebelumnya sebagai salah seorang tokoh sufi di Indonesia, itu ternyata di dalam sejumlah sajaknya yang ditulis oleh Hamzah Pansuri itu berkali-kali memuji, ada yang namanya disebutnya Syahrenu, bahasa Farsi itu sebenarnya yang artinya bermakna kota baru. Syahrenu ini sebagai kota peradaban Islam. Ada yang mengartikan Syahrenu yang ditulis oleh Hamzah Pansuri itu sebagai Ayutthaya, yaitu ibu kota Siam, Thailand, di mana jabatan strategis kerajaan di saat itu dikuasai oleh orang-orang Syiah. Jadi meskipun Thailand itu bercorak non-Islam, akan tetapi sudah banyak orang-orang Syiah yang tinggal di sana, yang sudah banyak tinggal di sana, dan sampai sekarang gitu ya, di kawasan Thailand itu orang-orang Syiah itu sangat dihormati dikarenakan mereka memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah perkembangan kerajaan Siam atau kerajaan Thailand. Tapi sebagian menyebut bahwa yang disebut dengan Syahrenu itu terkait dengan kota-kota di Iran dengan peradabannya yang sudah sangat tinggi. Hamzah Pansuri yang dikenal fasih berbahasa Persia, dan itu terbukti dari beberapa tulisannya yang mengutip bahasa Persia, itu diketahui kan pernah berkelana sampai ke kawasan Iran di masa kejayaan dinasti Safawi. Jadi ketika Hamzah Pansuri itu berkelana ke Iran, ke kawasan Persia, saat itu Persia sudah dikuasai oleh dinasti Safawi yang secara resmi menyatakan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi kerajaan. Nah, karena itulah bukanlah hal yang aneh jika Pansuri sangat mengenal ajaran-ajaran Syiah, karena yang didatanginya kawasan saat itu ketika dia datang ke kawasan Persia adalah sebuah kawasan yang sudah disyiahkan oleh dinasti Safawi. Nah, sejumlah karya sastra klasik yang disebut-sebut punya kaitan erat dengan Syiah adalah kitab Tajus Salatin, Mahkota Para Raja. Ini sangat terkenal sekali kitabnya, karya Bukhari Al-Jauhari, dan juga Sulalatus Salatin yang artinya adalah silsilah raja-raja, yang ditengarai mendapatkan ide dari syair karya Firdausi bernama Syahnameh. Juga ada Bustanus Salatin, Taman Para Raja karya Ar-Raniri yang juga disebut-sebut terpengaruh ajaran Syiah. Jadi kalau kita melihat kitab-kitab tersebut, dan kita juga kebetulan saya pernah belajar sastra Persia, itu saya pernah belajar salah satu di antara kitab yang saya pelajari, diajarkan ketika saya belajar sastra Persia itu adalah sebuah kitab bernama Siyosat Nomeh wa Qobus Nomeh. Dan itu isinya itu adalah terkait dengan
nasihat bagaimana caranya memerintah. Dan ketika dibandingkan dengan isi dari kitab-kitab yang ditulis terkait dengan bagaimana caranya memerintah, itu isinya sangat mirip, sehingga ada yang menyebut bahwa kitab-kitab tersebut merupakan saduran dari kitab-kitab yang dibuat oleh orang-orang Syiah di masa itu gitu. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan kitab Hikayat Muhammad Hanafiyah. Kitab ini dalam sejarah kerajaan Melaka disebutkan bahwa ini adalah hikayat. Hikayat itu artinya adalah satu kisah, ya, kisahnya fiksi. Akan tetapi kisah fiksi itu banyak mengutip hal-hal yang real. Kalau di dalam teori sastra disebutkan bahwa tidak ada satu karya fiksi pun yang betul-betul fiksi, itu bisa dikatakan tidak ada. Pasti saja ada konteks-konteks yang memang ada faktanya. Nah, hikayat juga sama. Hikayat itu ketika dituliskan, di dalamnya pasti ada hal-hal yang faktualnya, hal-hal yang realnya ada. Misalnya Anda menulis, ada yang menulis tentang kota Jakarta itu kan kota Jakartanya real ada, walaupun isinya yang terjadi yang terkait dengan Jakartanya, ketika kata-kata Jakarta atau kota Jakarta disebut itu apa yang terjadi di sananya isinya adalah sesuatu yang sifatnya fiksi gitu kan. Nah, ini juga sama. Jadi ada sebuah karya sastra yang sangat terkenal bernama Hikayat Muhammad Hanafiyah. Disebutkan bahwa hikayat ini dibacakan kepada para panglima kerajaan, dan pembacaan hikayat ini mampu memompa semangat juang mereka. Para panglima dari kerajaan Melaka mampu memompa semangat juang mereka saat berperang melawan penjajah Portugis. Emang kenapa isi dari Hikayat Muhammad Hanafiyah ini bisa memompa semangat juang? Nah, dikarenakan hikayat ini berisikan perjuangan Muhammad bin Ali al-Hanafiyah yang merupakan adik tiri dari Imam Hussein, jadi adik dari lain ibu, yang melakukan kurang lebih pembalasan terhadap peristiwa Asyura. Nah, hikayat ini tersebar seluruh Nusantara dan diterjemahkan dalam beberapa bahasa daerah di Nusantara, termasuk di tempat saya, yaitu di daerah Sunda, sangat dikenal Hikayat Muhammad Ali Hanafiyah ini. Nah, di dalam hikayat ini diceritakan tentang Muhammad Hanafiyah, adik Imam Hussein dan Imam Hasan dan Imam Hussein dari lain ibu, yang melakukan aksi heroik kepahlawanan pembalasan terhadap pembunuhan kakaknya, yaitu Imam Hasan dan Imam Hussein. Hikayat yang dalamnya bercampur antara fakta sejarah dan fiksi itu menceritakan secara cukup detail tragedi Karbala. Jadi tragedi Karbala itu diceritakan di dalam kitab Hikayat Ali Hanafiyah ini, Muhammad Ali Hanafiyah ini. Kemudian hikayat Perang Sabil. Perang Aceh berlangsung hampir 4 dekade pada akhir abad ke-19 Masehi. Selama perang berlangsung, di malam hari, para perwira berkumpul untuk mendengarkan pembacaan hikayat Perang Sabil karya penyair Aceh yang bernama Tengku Cik Pantekulu. Salah satu isi hikayat ini, di dalamnya ada beberapa cerita terkait dengan kepahlawanan, dan salah satu yang dituliskan di dalam hikayat ini adalah perjuangan Imam Hussein. Di dalam kitab itu disebutnya Sayyidina Usin. Ada perjuangan Imam Hussein di hari Asyura. Aksi heroik yang berujung kepada mati syahidnya Imam Hussein itu digambarkan sebagai kematian yang mulia dan ditandai dengan ditandai dengan bahwa ruh dari orang yang mati syahid itu langsung disambut oleh malaikat untuk ditempatkan di surga. Nah, hikayat Perang Sabil ini diyakini mengilhami bentuk tari saman dan tari sedati. Tepukan dada berulang-ulang yang dilakukan para penari merujuk kepada deskripsi dalam hikayat Sayyidina Hussein, yaitu episode takziah ke Syahar Banum. Ditulisnya Syahar Banum, pada sebenarnya kalau dalam kita merujuk kepada sejarah itu namanya Syahar Banu, yaitu istri dari Imam Hussein. Dikisahkan bagaimana Syahar Banu dan sanak saudaranya menangis dan menepuk-nepuk dada begitu mendengar Sayyidina Hussein gugur di padang Karbala dengan tangan terpotong, tubuh berlumur darah, dan kepala terpisah dari badan. Jadi kalau Anda perhatikan ya, tari saman dan tari sedati, maka pertama bahwa itu ada
ada gerakan-gerakan menepuk-nepuk dada yang sama dengan yang gerakan-gerakan menepuk-nepuk dada, memukul-mukul dada yang dilakukan oleh orang-orang Syiah zaman sekarang ketika mereka memperingati Asyura gitu. Dan kemudian juga yang menarik adalah syair-syairnya. Syair-syair yang dibacakan itu adalah sebagiannya ada yang sampai sekarang masih banyak sekali syair-syair yang terkenal. Ada yang namanya syair Hasan Ngon Hussein. Nah, itu isinya adalah pujian kepada Imam Hasan dan Imam Hussein, dan juga di sananya peringatan kepada siapa saja yang telah peringatan kepada orang-orang agar jangan mencontoh para pembunuh Imam Hussein gitu. Nah, ini adalah fakta yang terjadi di kawasan Aceh, dan kemudian ada juga ya di Bengkulu dan Pariaman, Sumatera Barat. Asyura itu juga diperingati dalam bentuk upacara adat mengusung keranda sebagai simbol jenazah Imam Hussein pada tiap tanggal 10 Muharram. Meskipun upacara tersebut sudah berubah menjadi kemeriahan, sebagaimana yang tarian saman dan tari sedati juga sudah berubah menjadi tarian yang di keriangan, akan tetapi gitu kan, kalau di dalam tari saman itu syairnya masih berisi terkait dengan hal-hal yang dipenuhi dengan duka cita, maka simbol-simbol yang dimunculkan ketika upacara mengusung keranda itu, walaupun upacara tabut itu di suasananya adalah suasana yang riang, akan tetapi dalam upacara tersebut berbagai simbol penghormatan terhadap duka derita keluarga Nabi masih bisa dilihat dengan sangat jelas. Jadi di sini ini misalnya ada salah satu bentuk salah satu foto terkait dengan upacara tabut gitu, meriah, akan tapi di sananya ada ya Husain madlum misalnya, ya Husain syahid gitu. Ada ya Fatimatu Zahra, itu ada sampai sekarang kalau kita pergi dan kemudian menyaksikan upacara tersebut. Dan yang terakhir adalah terkait di jejak budaya lainnya yang bisa dilihat di tanah Jawa. Orang Jawa menyebut Muharram dengan nama bulan Suro. Sampai sekarang ya, kalau dikatakan bulan pertama dalam Islam itu apa namanya? Namanya Suro. Dan Suro itu adalah kependekan dari Asyura. Dan di tanggal 10 Muharram orang-orang Jawa biasa memasak bubur merah dan bubur putih, dan itu dikaitkan dengan peristiwa Asyura. Bubur putih itu dihubungkan dengan Imam Hasan yang di sana disebutkan dalam sejarah ya, dia adalah orang imam yang menandatangani perdamaian, dan bubur merah itu menandai Imam Hussein, itu merahnya darah yang tertumpah saat peristiwa duka Asyura. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.